Hai guys, welcome back again. Oke guys, kali ini aku akan membawakan tentang kesehatan yang dimana masih bersangkut paut tentang masalah pada perut ya. Karena kayaknya banyak banget yang mengalami masalah pada perut mereka gitu kan. Entah yang rasa sakitnya inilah, itulah, masalah pada perut kiri ataupun kanan lah. Nah di sini aku akan membahas lebih rincinya lagi. Dan aku juga mengucapkan minta maaf kalau misalkan banyak komentar dari kalian yang belum sempat aku balas. Dan aku berpikir lebih baik aku terangin secara langsung aja biar lebih dipahami lagi. Nah jadi bisa kalian simak baik-baik, dan buat yang punya pertanyaan di video sebelumnya, kali aja jawabannya ada di video kali ini. Nah kayak gimana sih? Kita langsung lanjut aja, tapi aku mau ingetin lagi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, maka jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, serta tekan tombol lonceng yang ada di sampingnya, biar kalau misalnya nanti aku up video terbaru, kalian gak bakalan ketinggalan notifikasi terbaru dari aku tentunya. Sakit perut adalah rasa sakit yang muncul pada perut, yaitu area di antara tulang iga dan tulang panggul. Nah, jika seseorang mengalami rasa sakit perut, entah itu di area sekitar perut kanan ataupun perut kiri, di atas ataupun di bawah, rasa sakit yang munculnya itu seperti kram, mulas, menusuk, dengan tingkatan ringan sampai berat. Dan untuk area perut yang terasa sakit itu bisa berbeda-beda tergantung penyebabnya, seperti rasa sakit di perut bagian kanan bawah ataupun kanan atas, kiri bawah ataupun kiri atas, dan sebagainya. Dalam sejumlah kondisi, nyeri perut juga bisa berpindah-pindah tempat dari area satu ke area perut lainnya loh. Nah, selain dari itu, sifat dan lamanya sakit perut juga bisa berbeda. Contohnya seperti muncul perlahan atau bisa secara tiba-tiba, hilang timbul atau menetap, berlangsung sebentar ataupun lama, dari beberapa jam sampai beberapa hari. Sakitnya itu bisa bertambah atau berkurang dalam posisi ataupun gerakan tertentu, semisalnya bersin, batuk, dari duduk ke tidur, dari tidur ke duduk, dari duduk ke bangun, dan seterusnya. Sakit perut sering kali dipicu oleh organ di dalam perut, seperti lambung, usus, ginjal, pankreas, limpa, hati, empedu, dan organ lainnya yang ada di dalam perut. Nah, gangguan pada organ-organ tersebut dapat bermacam-macam, seperti peradangan, infeksi, penyumbatan, dan lainnya. Jika ada yang bertanya, "Kak, aku sakit perut, penyebab dari rasa sakit ini tuh apa? Apakah gejala ini? Apakah gejala itu?" Nah, jika ada yang bertanya kayak gitu, kalian harus tahu ya, penyebab sakit perut itu sangat beragam. Karena di dalam perut itu terdapat banyak organ yang bila bermasalah ataupun mengalami gangguan, itu bisa menyebabkan rasa sakit perut. Dan seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, letak dan sifat nyerinya itu dapat berbeda-beda tergantung dengan penyebabnya. Maka dari itu, kita harus bisa mengetahui keluhan yang datang selain dari rasa sakit perut tersebut. Contohnya seperti demam, mual, menggigil, sembelit, tidak nafsu makan, perut membengkak, nyeri dada, sesak nafas, dehidrasi, berat badan turun secara drastis, muntah darah, kulit atau mata menguning, feses berdarah, buang air kecil secara terus-menerus, sakit ataupun perih ketika buang air kecil, bersendawa terus-menerus, susah untuk buang gas, terdapat suatu benjolan di area sekitar perut sampai ke pangkal paha, dan keluhan lainnya lagi. Jadi, jika kalian merasakan rasa sakit pada perut, entah itu bagian kiri ataupun kanan, dan disertai dengan keluhan seperti yang aku sebutkan tadi, maka jangan segan untuk periksakan diri langsung ke dokter. Nah, jika kalian sudah memeriksakan diri ke dokter, maka dokter akan mendiagnosis sakit perut yang kalian rasakan. Sebagai langkah awal dari diagnosisnya tersebut, dokter akan melakukan serangkaian tes. Yang pertama adalah sesi tanya jawab. Dokter akan menanyakan karakteristik dan sifat sakit perut yang dirasakan oleh pasien. Yang kedua, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu dengan menekan-nekan lembut pada bagian perut pasien guna untuk mengetahui lokasi sakit dan pembengkakan. Ketiga, jika dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, maka dokter akan melakukan tes pemindaian. Tes pemindaian tersebut seperti ronsen perut, USG, CT scan, dan MRI. Tes-tes tersebut akan lebih membantu dokter untuk bisa mengetahui kelainan yang terjadi pada organ di dalam rongga perut. Nah, selain dari 3 pemeriksaan tadi, dokter juga bisa mengambil tinja, urin, serta darah pasien untuk dilakukan pemeriksaan juga.
Selain dari itu, bila diduga ada kelainan dalam saluran pencernaan, dokter gastroenterologi akan melakukan endoskopi atau teropong. Sakit perut bisa saja merupakan gejala awal adanya penyakit lain di dalam tubuh. Karena sakit perut kemungkinan disebabkan oleh berbagai jenis penyakit yang menyerang tubuh. Sakit perut bukanlah suatu penyakit yang bisa diketahui secara pasti sebelum memeriksakannya. Karena di dalam perut itu terdapat banyak sekali organ-organ yang saling berhubungan. Jadi, jika kalian lebih ingin memastikannya, maka lakukan saja pemeriksaan. Sakit perut merupakan suatu penyakit yang sangat umum terjadi pada siapapun. Hampir pernah ataupun bisa dirasakan oleh semua orang. Dan biaya untuk pengobatan sakit perut itu sendiri tidaklah murah. Jadi, ada lebih baiknya kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Dan cara untuk mencegah sakit perut itu sangatlah mudah. Pertama-tama, biasakan untuk selalu mencuci tangan, terutama ketika kalian mau menyentuh makanan. Kedua, minum air putih yang cukup sesuai dengan takaran per hari. Ketiga, batasi makan makanan yang pedas dan berlemak terlalu banyak. Keempat, jalani pola hidup sehat setiap harinya. Jadi, begitulah keterangan lengkap mengenai sakit pada perut ataupun masalah pada perut ini melingkupi semuanya ya. Dan buat kalian yang belum tahu tentang sakit pada perut kiri ataupun pada perut kanan, kalian bisa langsung cari aja videonya di bawah. Di sana aku menjelaskan tentang sakit perut kanan bagian bawah bagian atas, sakit perut kiri bagian bawah bagian atas. Di sana aku menjelaskannya, jadi kalian tinggal cari aja videonya di bawah ya. Yap, karena udah selesai, jadi sekarang saatnya aku untuk pamit. Dan karena emang suara aku udah mulai agak serak-serak gini dari tadi ngomong terus gak berhenti-berhenti, gak minum-minum, jadi ya aku mau mengucapkan thanks for watching buat kalian yang udah tonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk pesan-pesan di awal tadi ya. Jaga terus kesehatan kalian tentunya, and see you next time. Bye-bye.